Malaysia akui keberhasilan Indonesia turunkan COVID-19. Kena tampar Budiman Sujatmiko dan Denny Siregar. Masih ada pembenci presiden dan makin dibenci saat sukses karena Jokowi bukan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Melansir dari laman terkini, keberhasilan Republik Indonesia turunkan angka kasus COVID-19 dengan drastis mendapat pengakuan dari negara tetangga. Politisi Malaysia, pemimpin Partai Aksi Demokratik atau DAP, Lim Kit Siang, bahkan membandingkan angka penurunan COVID-19 di Republik Indonesia itu dengan di negaranya. Melansir dari Malay Mail, Lim mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kesehatan Malaysia, Hairi Jamaluddin. Lim menegaskan bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah corona di Malaysia. Kata Lim, bisakah Menteri Kesehatan yang baru, Hairi Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut Indonesia telah mengurangi kasus baru COVID-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia, bahkan kurang dari setengah seperti kemarin, 8.955 kasus menjadi 20.988 kasus Malaysia. Lim juga mengatakan ini bukan mencari-cari kesalahan, akan tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan terhadap pandemi COVID-19 sehingga memenangkan perang melawannya. Catatan Lim, Malaysia saat ini menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia terkait respons COVID-19. Kasus baru per 1 juta penduduk berada di 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lewat detik.com menyampaikan tips Indonesia adalah segera mengurangi mobilitas dengan kebijakan PPKM. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan dukungan masyarakat terhadap upaya bersama untuk menerapkan PPKM yang menjadi kunci kita bisa menurunkan laju penularan. Pemerintah juga mendorong vaksinasi masyarakat agar mau divaksinasi. Selain itu, pemerintah memperkuat komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menambah banyak tenda darurat dan rumah sakit darurat. Suksesnya penanganan COVID-19 di Indonesia membuat sejumlah netizen menyindir kalangan masyarakat yang aktif menyerang pemerintahan Jokowi, bahkan merendahkan presiden. Akun @AnakLolina2 berkomentar negara lain kagum dan bangga dengan Indonesia yang bisa mengatasi pandemi. Tapi ada kaum yang sangat menjijikan yang tidak pernah lihat hal baik yang dilakukan pemerintahannya sendiri. Sementara itu, politikus PDIP Budiman Sujatmiko juga menyampaikan keheranannya dengan banyak orang yang selalu merendahkan presiden. Bahkan saat presiden sudah sukses menurunkan angka COVID-19, dia tetap dibenci. Lewat media sosial Twitter, Budiman Sujatmiko mengatakan ia juga heran terkait keheranan Malaysia atas Indonesia turunkan COVID-19. Tapi yang lebih mengherankan adalah ada yang merendahkan presidennya karena dianggap gak cukup baik dan saat sukses tanpa mengikuti konsep mereka makin membencinya. Sementara, pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan kunci pemerintah menurunkan angka COVID-19 karena Presiden menggerakkan TNI dan Polri. Kata Denny, itu karena Presiden Jokowi gerakan TNI dan Divhumas Polri sebagai kesatuan untuk melakukan vaksinasi massal, Pak Malaysia. Jadi efektif dan tidak politisasi, gak seperti klaim Anies Baswedan kalau dia yang sukses melakukan vaksinasi. Denny juga kemudian menyindir Anies Baswedan yang kerap mengklaim soal keberhasilan vaksinasi di ibu kota. Kata Denny, gak seperti klaim Anies Baswedan kalau dia yang sukses melakukan vaksinasi. Memang kelompok-kelompok yang tidak mempunyai dasar dalam menyalahkan kinerja pemerintah merupakan oposisi yang memecah belah yang hanya memikirkan urusan kepentingan partai dan diri mereka sendiri. Jangan mimpi COVID bisa selesai di Indonesia. Sayangnya kualitas oposisi di Indonesia ini busuk. Mereka lebih mementingkan wajah partai ketimbang rakyat. Oposisi di negara ini lebih jauh lagi, bahkan berani-beraninya menggunakan politisasi ayat dan mayat macam yang terjadi di Jakarta. Joko Widodo digerogoti oleh pemerintah daerah yang kualitas oposisinya hanya ingin lihat negara ini hancur dan mau jadikan negara ini hilaf. Padahal dalam penerapan PPKM ini, Presiden Jokowi dan para menterinya harus menerima cacian, makian, hujatan, penolakan dari masyarakat. Hingga politikus busuk cari panggung dari kebijakan ini, seraya menjelek-jelekan PPKM dan lebih memilih lockdown. Ya, begitulah Presiden Jokowi yang berpikir keras untuk membuat apa yang terbaik untuk Indonesia. Presiden Jokowi dan para pembantunya yang juga kerja keras membagikan sembako, memastikan semuanya sesuai dengan peta yang dirapatkan dan dikoordinasikan dengan para menterinya. Tapi malah dihujat dan dicaci maki. Dan sekarang para pencaci maki Jokowi malu sendiri atas prestasi Jokowi dalam penanganan COVID-19 yang telah diakui negara tetangga. Bagaimana menurut Anda?
Beda kelas Ahok dan Anies Baswedan, ditulis oleh Rudi S. Widodo dari siwar.com. Pada tahun 2015 ketika Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Pak Jokowi yang terpilih sebagai Presiden RI, DPRD DKI pernah akan mengajukan interpelasi karena masalah e-budgeting. Kita semua tentunya masih ingat bagaimana ramainya berita keributan antara Gubernur Ahok dengan pihak DPRD DKI. Pihak DPRD DKI terlihat tidak dapat menerima program e-budgeting yang digagas Gubernur Ahok karena dengan e-budgeting, Gubernur akan lebih mudah mengontrol anggaran daerah, baik dari sisi pengajuan ataupun eksekusi anggarannya. Kita tahu juga bahwa beberapa program dan anggaran dari DPRD DKI tidak dapat dimasukkan dalam e-budgeting. Hal inilah yang kemungkinan besar membuat anggota DPRD DKI menjadi marah. Kita juga ingat peristiwa pemahaman nenek Lu yang sangat legendaris. Sewaktu Ahok diancam akan diinterpelasi, apakah Ahok takut? Tidak, Ferguson. Ahok malah menentang untuk segera dilaksanakan. Ayo dong, anggota DPRD interpelasi. Kenapa jadi takut interpelasi ya? Supaya kalau ada interpelasi kan hak Anda bertanya terlaksana. Kami eksekutif pun akan punya hak untuk menjawab. Sehingga semua akan melihat yang sebenarnya. Nggak usah ngomong ngalur ngidul gitu loh. Itu interpelasi sudah saya tunggu-tunggu loh, ujar Ahok. Kita semua masih ingat bahwa akhirnya interpelasi tersebut batal dan akan diganti dengan pemakzulan atau impeachment yang juga batal. Saat ini gubernur yang terpilih karena ayat dan mayat, Anies Baswedan, sedang menghadapi interpelasi yang diinisiasi oleh PSI dan PDIP. Anies Baswedan atau Abbas tampak begitu ketakutan menghadapi terjadinya interpelasi dari DPRD DKI. Bahkan Abbas sampai mengundang 7 fraksi lain yang tidak mendukung interpelasi untuk makan bersama. Tujuan dari undangan makan bersama itu tentunya bukan hanya kangen-kangenan tapi bagaimana bisa menggalang kekuatan untuk mengganjal interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP. Bahkan, Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI, Gembong Warsono, juga sampai dilobi secara intens berjam-jam oleh salah satu pejabat teras DKI agar menggagalkan upaya interpelasi. Jadi sebenarnya kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, mengapa harus takut menghadapi interpelasi yang secara harfiah adalah hak mengajukan pertanyaan dari anggota DPRD DKI kepada gubernur? Kalau bersih mestinya dijawab saja dengan baik dan dengan data yang valid. Jadi sebenarnya ada apa dengan Formula E? Apakah Anies dan JK takut kalau kongsi mereka untuk meraup APBD DKI terkuak dan diketahui masyarakat luas? Kita semua tahu bahwa yang digandeng oleh Abbas dalam program Formula E ini adalah keluarga JK. Ataukah uang yang katanya dibayarkan ke penyelenggara Formula E itu sebenarnya disetorkan ke rekening lain yang akan mengungkapkan poros Abbas JK bila diselidiki lebih lanjut. Saat ini syarat untuk mengusulkan interpelasi sudah terpenuhi karena ada 33 anggota DPRD DKI yang sudah menandatangani, yaitu 8 dari PSI dan 25 dari PDIP. Namun untuk melaksanakan hak interpelasi masih butuh tambahan 21 suara anggota DPRD lainnya. Agaknya perjuangan hanya untuk bertanya secara resmi saja, luar biasa susah. 7 fraksi lain yang sudah menjual harga diri mereka dengan menghadiri undangan makan malam Abbas sepertinya susah diharapkan untuk mendukung interpelasi. Wakil Ketua DPRD DKI dari PAN, Zita Anjani bahkan mengatakan mengapa harus meributkan interpelasi. Padahal soal Formula E seharusnya dapat dibicarakan di Komisi DPRD karena Abbas terbuka dan kooperatif. Sungguh sebuah pernyataan yang membingungkan dari seorang politisi muda yang sebenarnya diharapkan banyak rakyat DKI untuk bisa melakukan perubahan positif pada DPRD DKI. Kalau memang Abbas terbuka dan kooperatif, saya yakin tidak akan terjadi PDIP dan PSI mengajukan interpelasi. Terjadinya interpelasi karena banyak hal yang ditutup-tutupi oleh Abbas dan jajarannya sehingga PDIP dan PSI merasa perlu mengajukan pertanyaan resmi dalam bentuk interpelasi. Prinsipnya, kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Abbas, mengapa harus takut dengan interpelasi? Apalagi pernyataan politisi PKS Abdul Aziz yang mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi hanya akan membuat gap atau jarak antara eksekutif dengan legislatif. Mungkin maksudnya agar tidak berjarak sehingga kepentingan anggota DPRD DKI pun tetap bisa diakomodasi oleh gubernur walaupun bukan untuk kepentingan rakyat DKI. Sebenarnya kalau mau membandingkan Ahok dengan Abbas, bagaikan membandingkan langit dengan palung laut. Sangat tidak sebanding. Sebagai contoh dalam soal interpelasi ini saja, Ahok justru mendorong DPRD DKI di tahun 2015 untuk segera melakukan interpelasi. Tapi di tahun 2021 ini, gubernur yang katanya rasa presiden malah melakukan berbagai cara untuk menghalangi interpelasi.
Rakyat juga akan mencatat 7 fraksi di DPRD DKI yang seharusnya menjadi mitra gubernur dan melakukan pengawasan tetapi malah merendahkan diri untuk datang memenuhi undangan makan malam yang digunakan untuk menggalang kekuatan, menghalangi interpelasi. Ketujuh fraksi tersebut adalah PAN, Demokrat, PKS, PKB, PPP, Golkar, Nasdem, dan Gerindra. Terbukti setelah mereka kenyang menikmati makan malam di rumah dinas Gubernur Abbas, mereka sepakat menolak interpelasi. Betapa menjijikan kelakuan politisi dari ketujuh fraksi tersebut. Rapat antara eksekutif dan legislatif seharusnya dilaksanakan di ruang rapat DPRD DKI, tetapi mereka mau direndahkan dengan melaksanakan rapat di rumah dinas Abbas. Jadi teman-teman, kalaupun nantinya interpelasi ini gagal karena kurang dukungan, kita semua tahu siapa yang menggagalkan. Demikianlah kura-kura. Salam Steward, Rudi S. Widodo. Bagaimana menurut Anda?